Cinta akan membawa kita menjadi istiqomah. Inilah yang akhirnya saya menjadikan saya di pimpinan pusat IPENU. Bukan kok saya ini bangga tuh bagaimana begitu ya. Jadi pimpinan pusat itu tugas yang sangat berat, Mas. Sangat berat sekali. Apalagi jaraknya gitu ya. Mas, antar desa saja sudah bingung, apalagi antar kabupaten atau antar provinsi. wilayah, provinsi. Oh, sangat bingung. Sehingga jadi pimpinan pusat itu karena memang ini amanah. Harus saya lakukan. Harus tuntas saya tunaikan. Sebab apa? NU yang memberikan amanah. Oke. Saya nggak bisa, kalau sudah NU yang meminta, nggak bisa saya, Mas. Pasti langsung saya lakukan. Diminta mati oleh NU saya siap. Banyak pengorbanan yang sudah dilakukan ya. Betul. Sampai kalau disiset ini darah saya, ini hijau, Mas. Hijau. saya batuk penuh. Begitu, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh warga Nahdien dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali bersama saya Hanif Muhbisri dalam acara podcast LTNNU Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terasa pada kesempatan hari ini saya sudah bertemu dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi cerita dan pengalaman kepada kita semuanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Rekan Muhammad Sofiuddin SSOS MPD. Wah, mungkin pasti para pelajar di Kabupaten Mojokerto ini tidak asing ya dengan sosok yang satu ini. Assalamualaikum, Mas Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini khasnya ya, suaranya itu besar ya. Sama kayak orangnya. Nggih, Mas Sofi. Selamat datang di studio kami. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Sofi nih. Ngobrol santai saja nggih. Siap. Pada kesempatan hari ini di tanggal 24 Februari 2022, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu para pelajar NU di seluruh dunia kalau saya rasa ya. Iya. Ada apa ini Mas Sofi di tanggal 24 Februari ini? Jadi tanggal 24 Februari 2022 merupakan salah satu momen di mana pada tanggal 24 Februari itu lahirnya. Wah. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, atau sering kita sebut dengan istilah IPENU. Nah, tujuan saya tadi mengundang Mas Sofi ke sini, mungkin kita sedikit mengedukasi ya Mas Sofi ya. Ya. Mengedukasi warga Nahdien atau seluruh pelajar, anak-anaknya orang NU ini agar tahu Mas Sofi, apa sih sebenarnya IPENU itu Mas Sofi? Oke, jadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1954. 1954. Berarti kalau sekarang 2022 sudah 68 tahun. Wah, luar biasa. Ya. Ini kan kalau pelajar NU, anaknya orang-orang NU, sudah 68 tahun IPENU berdiri, kalau belum gabung ini kan wah. Iya. Sayang banget ya. Sayang banget. Sejarah singkat sih Mas Sofi, sejarah singkat adanya IPENU. Ya. Itu mungkin Mas Sofi kan sudah lama nih bergabung di IPENU, bahkan beliau ini juga seorang demisioner ketua pimpinan cabang IPENU Kabupaten Mojokerto periode 2016-2018. Nggih, sejarah singkat Mas Sofi. Jadi sejarah singkat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini melalui beberapa proses. Salah satunya ada yang namanya konferensi segi lima. Konferensi segi lima. Konferensi segi lima ini merupakan pertemuan pelajar-pelajar pada waktu itu yang berada di Semarang. Nah, di situ dulu rahimnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini dari rahim LP Ma'arif NU. Oh, LP Ma'arif. Iya. Sehingga setelah ada muktamar LP Ma'arif, lahirlah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada tahun 1954. Ya, di situ ada salah satu promotornya atau salah satu muasisnya adalah Kiai Haji Tolha Mansur. Beliau juga sekaligus sebagai ketua umum pertama Nahdlatul Ulama yang pertama kali. Nah, Kiai Haji Tolha Mansur juga tidak sendiri, dibantu oleh beberapa rekan-rekannya. Rekan-rekannya. Ada
Mustahal Ahmad, Mustahal ada Ahmad. Sufyan Khalil, Abdul Ghani Farida. Abdul Ghani Farida. Dan mungkin juga kita perlu berbangga bahwa Kiai Haji Abdul Ghani Farida itu merupakan salah satu muasis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang kabarnya itu berasal dari Kabupaten Mojokerto. Wah, luar biasa. Nggih, ini wajib tahu nih ya, warga Nahdien dimanapun berada yang mungkin anak-anaknya Ya. yang usia-usia pelajar ya Mas Safi ya, Ya. yang belum gabung di NU, wah ini sangat rugi sekali kan ya Ya, Mas Safi nggih? betul, memang harus bergabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebab apa? 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. IPNU ini merupakan organisasi yang mencetak kader penerus. Nah, benar sekali. Generasi penerus. Generasi penerusnya ya. Iya, jadi kita bisa melihat NU ke depan ini bagaimana perkembangannya. Hanya satu yang bisa kita jadikan ukuran. Apakah IPNU-nya berkembang pada saat itu? Iya, benar. Generasi penerusnya ini seperti apa ya? Kalau sekarang generasinya kurang siap, ya kita lihat 10 Iya. atau 20 tahun yang akan datang gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal kata pelajar, ngapunten saya potong sedikit tadi Mas Sofi. Iya. Mas Sofi sudah menjelaskan bahwasannya rahim daripada IPNU ini adalah LP Ma'arif. Betul. Nah, ada sebab nggak nih Mas Sofi? Kenapa kok sampai mencetuskan harus ada yang namanya Banom dengan nama Ikatan Pelajar gitu? Kan ada sebab-sebabnya Iya. gitu. Kira-kira apa yang menjadi sebab dulu itu kok dicetuskan IPNU, ngonten Mas Sofi? Ya, jadi kenapa sih IPNU ini didirikan? Pertama memang untuk mewadahi. Organisasi ini kan gunanya sebagai wadah. Sebagai wadah berkumpulnya para pelajar-pelajar yang memang memiliki faham Ahlussunnah wal Ahlussunnah. Jamaah An-Nahdliyah. An-Nahdliyah. Baik itu di sekolah, pesantren, Pesantren. kampus, maupun juga remaja secara umum. Jadi ini merupakan sebuah organisasi yang memang dibentuk menjadi sebuah wadah bagi anak-anaknya orang NU. Oke. Berarti dulu 1954 ini belum ada ya Mas Sofi? Maksudnya organisasi yang menghimpun pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar NU waktu itu, ataukah sudah ada sebelumnya? Sebetulnya banyak. Namun karena memang IPNU sendiri itu kan sebelumnya ada Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon, ya, ada Perseno dan lain Perseno. sebagainya. Jadi IPNU ini berkembang dari organisasi-organisasi kedaerahan yang kecil-kecil itu berkumpul menjadi satu. Oh, Di seperti itu. konferensi segi lima itu sepakat untuk mendirikan organisasi besar yang disebut IPNU tersebut. IPNU. Berarti ini dalam rangka agar ini ya hampir mirip sih dengan Sumpah Pemuda gitu ya. Iya, Hampir mirip. Kalau di kedaerahan atau di daerah-daerah ini ada perkumpulan anak-anak muda NU atau pelajar-pelajar NU, tapi dengan nama-nama yang berbeda. Betul. Ngoten nggih. Jadi agar bisa menjadi satu, maka tercetuslah inisiasi untuk mencetuskan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu nggih. Iya. Di tahun 1954 ngoten nggih di Semarang gitu. Nggih. Baik Mas Sofi, ngobrol-ngobrol soal IPNU, kira-kira ada aturan nggak sih Mas Sofi? Atau ada syarat tertentu nggak sih? Misalkan ini ada warga Nahdien atau para alim ulama atau anak-anak muda NU yang ingin bergabung di IPNU itu sebenarnya ada syarat tertentu nggak sih Mas Sofi? Mungkin batasan usia? Ada. Jadi usia IPNU itu di bawah 27 tahun sampai 12 tahun. Oh, berarti 12 ya? Ya, karena memang nomenklatur organisasi ini adalah pelajar. Pelajar itu kita bisa memaknainya secara umum. Baik itu kelas SMP, MTS sederajat, SMA, SMK, MA sederajat, ataupun juga para mahasiswa. Oke. Dan remaja yang mungkin setelah lulus sekolah baik SMP atau SMA ataupun tidak berkuliah itu bisa bergabung dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oke, berarti pelajar ini tidak membatasi dia harus sekolah gitu ndak ya? Enggak. Ndak ya, di pondok pesantren pun itu bisa ya? Bisa. Pokoknya usianya 12 sampai 27 tahun. 27 tahun. Oke, berarti ini sudah ada tingkatan-tingkatannya nggih Mas Sofi nggih? Ada. Dari yang paling bawah ada pimpinan ranting, ngoten nggih? Ada pimpinan komisariat untuk Komisariat. sekolah dan pesantren Oh, maupun oke. kampus. Ada pimpinan ranting untuk desa. Ada pimpinan anak cabang untuk kecamatan. PC untuk kabupaten atau pimpinan cabang, PW sampai pimpinan pusat di tingkat yang paling tinggi nasional. Bahkan teman-teman kita IPNU itu tidak hanya
di nasional di Indonesia, tapi juga ada yang berasal dari luar negeri. Luar negeri, wah keren. Ya, jadi ada PCI IPNU. PCI, berarti seperti PCNU ya, PCI Iya, NU gitu ya. Jadi kalau Karena NU, ini masih Banomnya. iya, di mana IPNU itu ada di mana-mana. IPNU itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana, betul. Iya. Iya. Berarti gini Mas Sofi, kalau misalkan tadi Mas Sofi sempat ngomong ya, tingkatan tertinggi dari kepengurusan IPNU ini kan ada di pimpinan pusat. Iya. Nah, saya ini penasaran sekali loh. Mas Sofi ini kan sekarang belum 27 tahun nih ya. Sudah saya. Oh, sudah. Saya kira masih 17 tahun. Berarti Mas Sofi ini sudah detik-detik terakhir di IPNU ya? Iya, memang. Padahal Mas Sofi sendiri pekerjaannya sekarang adalah seorang Saya seorang guru. Insya Allah juga dosen juga. Amin. Mudah-mudahan. Ya, ini kader yang luar biasa dari NU. Nah, Mas Sofi ini, warga Nadi dimanapun berada, beliau ini juga salah satu pengurus pimpinan pusat ya. Iya. Nah, ini nih yang saya bisa sangat penasaran gitu Mas Sofi. Iya. Kader dari Mojokerto alhamdulillah bisa menjadi seorang pengurus atau anggota dari pimpinan pusat. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal perjalanan jenengan di IPNU Kabupaten Mojokerto gitu ya. Nah, seperti ini Mas Sofi. Awal mula Mas Sofi bisa, oh iya saya tadi lupa ya belum bertanya. Mas Sofi di pimpinan pusat ini menjabat sebagai Saya sebagai Departemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Luar biasa. Yang memang tugasnya ketika ada pelatihan-pelatihan dimanapun berada, baik itu berbasis life skill ataupun mungkin pelatihan yang secara internal organisasi, memang kita sering untuk diterjunkan Oke. ke beberapa daerah-daerah yang memang perlu untuk penanganan khusus dari pimpinan pusat IPNU. Siap, luar biasa sosok yang satu ini ya. Nah, sekarang cerita nih, mengulik sejarah dari awal Mas Sofi ikut IPNU ini kira-kira tahun berapa? Saya bergabung di IPNU itu tahun 2009. 2009. Itu Ini saya, mungkin usia SMP? Pas madrasah. Madrasah. Madrasah aliyah, ya. Madrasah, oke. Dulu alumni Saya alumni dari Mansuko Mojokerto. Mansuko Mojokerto. Sekarang Man 2. Ya, Oke. jadi Ini 2009 itu saya posisinya mengenal IPNU ketika saya ada di pimpinan ranting. wah, pimpinan ranting. Ya. Memang benar-benar berangkat dari bawah nggih? Berangkat dari ranting. Dari ranting. Iya. Saya jadi ketua pimpinan ranting tahun 2009 sampai 2010. Pada waktu itu ya masih sangat minim pengalaman ya. Minim pengalaman ya. Minim pengalaman sekali, kemana-mana ya mengikuti saja kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan jajaran di atasnya untuk istiqomah gitu saja. Pokoknya ikut aja gitu Mas Pokoknya Sofi ya. ikut dulu. Iya. Dari pimpinan ranting. Dari pimpinan Anggota apa langsung didapuk menjadi ketua ranting? Karena pada waktu itu memang di desa saya IPNU itu belum ada. Sehingga ketika saya diajak bergabung oleh salah satu senior, nah di situ saya langsung dijadikan koordinator, belum ketua. Oh, belum ketua, masih koordinator yang ya. mengcover pemuda-pemuda, pelajar-pelajar. Pokoknya yang penting ada dulu lah. Gitu Iya. ya. Jadi mengcover untuk diikut sertakan ketika kegiatan-kegiatan anak cabang tingkat kecamatan. Jadi saya ngajak entah ada 2, 3, 4, 5 orang, Oh, saya gitu. ajak kegiatan begitu. Awalnya seperti itu memang. Pimpinan ranting desa Desa Kemlagi. Desa Kemlagi. Iya. Mas Sofi ini adalah kader asli Kemlagi ya. Putra Kemlagi. Putra Kemlagi. Nah, pertama kali gabung di pimpinan ranting. Setelah itu kan aktif di kegiatan PAC. Iya. Nah, ada inisiatif nggak sih untuk ngajak teman-temannya yang mungkin di SMA lain agar di desanya ada IPNU-nya dan lain sebagainya Ya, gitu. memang dulu itu sangat excited ya ketika bergabung di organisasi IPNU. Karena satu, saya dapat banyak teman. Oh, itu pertama ya, memang Saya dapat banyak teman. teman. Kedua, dapat banyak pengalaman. Dan ketiga, saya dapat keluarga. Dapat keluarga. Iya, di IPNU tidak hanya dapat teman, tidak hanya dapat pengalaman, juga dapat keluarga. Dapat keluarga. Dan yang paling penting ini bagian dari pengabdian. Bagian Sebab dari pengabdian. Kalau pengen jadi santrinya Kiai Hasyim, maka harus bagaimana mengabdi di IPNU, ya kan gitu. Oke, benar sekali. Di tahun 2019 menjadi seorang ketua pimpinan ranting Desa Kemlagi dan kemudian menjadi pimpinan Saya pada waktu PAC itu, ya? Iya, pada waktu tahun 2009, antara 2009 sampai 2010, saya masih jadi pimpinan ranting. 2011 saya sudah direkrut jadi bendahara.
Oh, bendahara di PAC. PAC tingkat oke. kecamatan. Tahun 2000. Uangnya banyak nih berarti, uangnya banyak. Kan bendahara. Itu kerjanya di pabrik odol. Apa itu pabrik odol? Odol saya wong tua. Iya, berarti memang jadi bendahara tapi belum mengantongi uang nih ya. Ya, memang dulu itu Ibnu memang kita karena dilatih memberikan kesempatan ya bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Sehingga membuka banyak peluang gitu. Banyak peluang. Iya. Jadi bendahara dulu berarti ya? Ya, jadi bendahara, perjalanan terus tahun 2012 sampai 2014 karena periode PAC itu kan 2 tahun. Pada waktu itu transisi saya jadi bendahara, setelah itu saya direkrut menjadi sekretaris PAC Ibnu. Oh, jadi setelah jadi bendahara kemudian sekretaris. Ya, setelah membereskan masalah rekapitulasi keuangan organisasi supaya mandiri, supaya lebih akuntabel. Setelah itu diberikan tugas untuk bagaimana mengatur keadministrasian organisasi. Oh gitu, berarti tertata dengan baik. Di-trial dulu nih ya. Trial semua. Dari satu bagian ke bagian lain gitu ya. Sebelum belum benar-benar menjadi leader gitu ya. Luar biasa. Nah, pada saat itu akhirnya tahun 2014 saya terpilih menjadi ketua PAC Ibnu Kecamatan Kemelagi melalui beberapa fase itu dipercaya, diberikan amanah oleh teman-teman di kecamatan. Nah, pada saat itu akhirnya ya memang saya kan lagi kuliah tuh. Pada saat itu semester saya sudah semester akhir. Di Universitas Negeri Surabaya. S1-nya ya? S1-nya, S1 Sosiologi. Pada saat itu saya karena sudah di semester akhir, ini ada hal yang menarik memang. Saya pamitan ke dosen pembimbing. Oh gitu, sengaja pamitan ya? Sengaja pamitan untuk saya. molor itu? Ini nggak perlu dicontoh ya. Teman-teman Ibnu dimanapun berada harus lulus tepat waktu. Iya, makanya diklarifikasi dulu. Kenapa kok molor ini ya? Kalau bisa lebih cepat, alhamdulillah gitu ya. Jadi yang memang dijadwalkan lulus antara tahun 2015, akhirnya harus molor sampai 2016. Oh, 16. Ya, jadi nambah semester begitulah. Nambah semester. Bukan molor. Karena saking sayangnya dengan organisasi saya dan kampus. Saya pamitan dengan dosen pembimbing bahwa Bapak, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan padahal skripsi saya sebenarnya sudah selesai. Oke. Saya mohon maaf belum bisa ujian atau belum bisa sidang. Karena pada saat itu saya terpilih menjadi ketua PAC Ibnu Kecamatan Kemelagi. Wah. Sampai dosen pembimbing saya lo pensiun. Iya, jadi ada itu hal yang menarik. Dan memang karena harus memilih salah satu antara berorganisasi ataupun menimba pendidikan saya di kampus. Iya, sama-sama penting ya sama-sama sebenarnya penting. Tapi saya akhirnya istikharah memilih untuk bagaimana saya merawat Ibnu dulu di desa dan kecamatan saya. Dan tidak pernah menyangka. Itulah yang memang menjadikan saya bisa sampai saat ini di pimpinan pusat. Spirit itu ya Mas ya. Iya. Dari awal memang sudah yakin lah. Pasti kalau kita berjuang untuk NU, pasti kita juga akan mendapatkan barokah ya. Betul. Entah itu dari sisi manapun pasti ada barokahnya. Nah, setelah menjadi ketua PAC Ibnu Kecamatan Kemelagi, nah tentu ini bukan hal yang mudah Mas Sofi ya. Betul. Mungkin ini juga bisa menjadi pengalaman untuk teman-teman. Suka duka menjadi seorang ketua pimpinan anak cabang sampai bisa ke cabang, sampai bisa ke wilayah dan pusat, ini tentu kan ada banyak cerita ya. Cerita sedikit dong Mas Sofi terkait dengan suka dukanya itu. Mungkin pernah punya pengalaman-pengalaman yang unik. Gitu, seperti itu. Oke, jadi karena kita ini basisnya adalah anak-anak. Benar. Pelajar. Yang notabene belum kerja. Belum kerja. Secara kemandirian finansial belum begitu cukup baik ya. Makanya itu seringkali kalau kegiatan-kegiatan kami membuka peluang untuk bersedekah. Lagi-lagi membuka peluang gitu ya. Saya membahasakan membuka peluang karena apa? Kita nggak perlu sedekah kemana-mana. Organisasi ini perlu untuk dirawat kan begitu. Nah, benar. Iya. Jadi karena kita sama-sama ikut memiliki organisasi baik warga NU secara kultural maupun struktural. Nah, kami memberikan kesempatan itu. Terus yang kedua, tantangannya berat waktu di PAC. Sebab apa? Ibnu di bawah tahun 2017 khususnya di Kabupaten Mojokerto memang belum begitu menjadi tren. Jadi pelajar itu masih awam melihat organisasi ini. Ibnu itu apa sih gitu? Sering ada kegiatan gitu. Sehingga secara melakukan pengkaderan anak-anak pelajar itu agak susah. Agak susah sekali masuk ke sekolah-sekolah,
agak susah, terus untuk kegiatan-kegiatan agak susah. Tapi ya karena saya percaya prinsip bahwa kelak nanti IPNU akan dibesarkan oleh waktu. Benar. Maka saya terus menjalani semua itu dengan istiqomah. Karena saya punya keyakinan, saya punya prinsip bahwa saya pernah mendengar salah satu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ya, jadi Kiai Haji Hasyim Muzadi itu ketua PBNU. Pernah dawuh di mana kalau kamu mau mengurusi urusan jamiah, tidak usah khawatir, urusanmu sendiri pasti akan diurus oleh Allah. Jadi ketika saya berpegang pada apa yang disampaikan oleh beliau itu, terbukti. Saya pada tahun itu ketika terpilih menjadi ketua PAC IPNU Kecamatan Kemelagi, jarak 1 minggu, saya itu nggak tahu diberangkatkan umroh. Masya Allah. Oleh siapa yang berangkatkan saya umroh itu saya nggak tahu. Masya Allah. Jadi pada tahun itu saya berangkat umroh. Dan itu hadiah yang luar biasa ya. Itu biaya yang memang nggak kecil ya. Saya pun belum punya tabungan sebanyak itu. Benar sekali. Di usia sedini itu ya, masih pelajar SMA. Tiba-tiba saya dapat telepon dari travel, saya diminta untuk daftar paspor dan lain sebagainya. Berkas-berkas dan lain sebagainya. Loh, ada apa kan begitu saya penasaran. Ternyata saya didaftarkan umroh, berangkat umroh. Loh, saya bingung, saya gak daftar umroh. Dan itu merupakan salah satu nikmat yang patut saya syukuri banget sampai saat ini. Kenapa? Karena saya bisa berangkat ke Baitullah. Itu mungkin karena memang survive-nya saya. Niatannya dalam memperjuangkan organisasi. Begitu. Nah, mungkin di teman-teman yang lain juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat unik selain itu. Sehingga mungkin banyak yang terinspirasi. Benar. Berorganisasi itu ilmu pasti dapat, teman pasti dapat, barokahnya pasti dapat juga. Ya, benar. Benar sekali. Kita kalau cari pintar, cari cerdas, ya gampang. Tinggal privat, les dan lain sebagainya. Tapi kalau cari barokah, kalau nggak mengabdi di NU nggak dapat. Iya, benar. Berarti kita belum makan barokah kalau tidak mau mengabdi, Mas. Betul, iya. Bicara soal tantangan, pemirsa dan warga Nahdien dimanapun berada, kenapa sih hari ini saya niat sekali untuk mengundang beliau? Karena sebenarnya saya juga pernah seperjuangan dengan beliau ya. Jadi, seperjuangan dengan beliau. Mas Hanif ini merupakan wakil ketua, baik itu waktu dulu beliaunya di ketua pimpinan ranting IPNU Desa Mojopilang. Saya pada waktu itu jadi ketua pimpinan ranting Desa Kemelagi, berpartner lah sampai di PAC, berpartner kerjasama terus sampai di pimpinan cabang, ya mengembangkan IPNU dari desa ke desa. Alhamdulillah berkembang karena memang malah ini ada cerita lucu ya kan. Konferensi kita bersaing. Konferensi kita bersaing. Di mana ini? Tapi Mas Hanif ini mencoba untuk mengalah. Jadi saya sangat alhamdulillah ya karena atas mengalahnya beliau ini akhirnya saya punya kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang IPNU itu pas waktu saya jadi ketua. Sebenarnya saya bukan mengalah sih. Sebenarnya bukan mengalah. Saya lebih ke ada yang lebih dewasa, ada yang lebih mampu dari saya. Oh ya udah beliau aja dulu gitu. Iya. Jadi memang saya mengetahui benar kesulitan jenengan, kesulitannya Mas Sofi. Mulai dari PAC sampai dengan PC. Nah, tadi kita sudah mengulik sedikit tentang perjuangan jenengan di PAC ya Mas Sofi. Susahnya di era dulu, kemudian beranjak ke PC, pimpinan cabang ya. Alhamdulillah saya juga diajak oleh beliau. Saya juga berterima kasih saya mengenal IPNU itu juga dari beliau. Saya juga terima kasih. Karena memang selain menjadi wakil ketua, beliau juga salah satu motivator saya. Motivator apa ini? Sebenarnya kalau motivator bukan sih Mas. Cuma gini, saya tuh berpikirnya seperti ini. Kok bisa gitu ya? Dulu kita itu, kalau sekarang panjenengan semuanya mungkin mendengar IPNU, IPPNU adalah hal yang sudah biasa. Sudah biasa. Dulu kondisi Mojokerto Mas Sofi. Mas Sofi bisa sedikit memberikan informasi. Sebenarnya kondisi Mojokerto pada saat kita di pimpinan cabang dulu itu seperti apa? Apakah sudah ada kader ataukah Mas Sofi ini benar-benar menjadi satu-satunya kepengurusan yang sempat harus menghidupkan kembali ngonten Mas Sofi? Jadi dulu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mojokerto sebetulnya sudah ada, namun masih belum tersebar secara merata di beberapa wilayah kecamatan. Oh seperti itu. Jadi pada waktu saya terpilih
menjadi ketua PC IPNU Kabupaten Mojokerto 2016 ya. 2016, tepatnya pada tanggal 31 Desember Wah. 2016. Terkantongi data bahwa pimpinan anak cabang itu kalau tidak salah hanya 5 atau 7. Masya Allah. Nah, jadi ada 5 atau 7 itu dengan persebaran yang sebetulnya di Kabupaten Mojokerto ada 18. Berarti kan tenggatnya masih banyak yang Masih belum. sangat banyak gitu ya. Nah, terus akhirnya ketika saya terpilih, program saya hanya satu. Programnya adalah eksistensi kaderisasi. Oke, eksistensi kaderisasi. Ya. Berarti niatan untuk menghidupkan seluruh Ya. IPNU di kecamatan-kecamatan Betul. ya. Dan itu bukan saya sendiri, Mas. Terus terang, kalau saya sendiri, Sofi ini siapa? bukan saya. Tapi memang kerja keras teman-teman yang pada waktu itu kepingin bangkit. Super tim ya. Ya, jadi kepingin bangkit. IPNU ini kepingin menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Mojokerto. Saya pun bahkan memberikan sebuah warning lah istilahnya. Warning. Kalau dalam waktu 1 tahun 18 kecamatan ini tidak berdiri, saya mohon maaf teman-teman, saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Waduh. Saya siap mengundurkan diri karena saya tidak membereskan visi misi pada waktu saya terpilih jadi ketua PC. Nah, ini berarti tidak hanya jenengan ya, pasti semua pimpinan hariannya langsung gimana ini? Ada semacam bom atom gitu Betul. ya. Sehingga teman-teman karena khawatir mungkin Khawatir kehilangan saya. benar sekali. Sehingga pada saat itu langsung teman-teman sudah langsung angkat koper, bawa administrasi, berangkat ke kecamatan-kecamatan. Benar sekali. Dan saya Melakukan benar-benar pendaftaran. merasakan itu ya. Benar-benar merasakan itu. Wah, bagaimana ini kalau misalkan ini Mojokerto sudah ibaratnya orang itu ya. Mohon maaf agak sedikit sensual ini. Sudah bergairah nih ya. Tapi kalau tidak kita berikan sebuah kita berikan sebuah jurus-jurus agar gairah ini bisa berkembang kembali ya. Bagian tidak dari akan treatment mungkin. aja sih sebetulnya. Bagian dari treatment Bagian ya. dari treatment. Agak sedikit mengancam ya. Treatment yang ancaman sedikit lah. Ancaman sedikit. Tapi dari ancaman itu alhamdulillah Itu unik membuahkan loh. hasil yang luar biasa. 18 kecamatan akhirnya berdiri pada waktu tenggat 1 tahun. Ada 1 PAC Oke. yang belum berdiri pada saat itu, injury time banget, tinggal 1 hari. Oh, tinggal 1 hari. Jadi tanggal 31 Desember 2017. Dalam 1 tahun kepengurusan ya? Iya, kalau PAC itu belum konferensi, saya sudah menyiapkan surat ketikan komputer bertanda tangan saya di atas materai. Untuk saya pengunduran mengundurkan diri. Wah. Dan pada saat itu, Masya Allah luar biasa ya istimewa. 31 Desember pas pimpinan Pelantikan. salah satu pimpinan anak cabang konferensi. Akhirnya terbentuklah formatur dan persiapan untuk pelantikan di tahun 2018. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak jadi mengundurkan diri. Tidak jadi mengundurkan diri. Tambah 1 tahun lagi. Karena memimpin IPNU itu awal kali saya terpilih, sambutan saya itu innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi. raji'un, Mas. Iya, ini amanah yang sangat berat. Karena begini, terus terang, memimpin bagi semua orang memang mudah. Mudah, benar Tapi sekali. bagi seorang yang memang belum memiliki jiwa kepemimpinan, akan bingung mau melakukan apa. Nah, Sehingga saya itu berkaca pada ketika saya dibaiat di IPNU. nah benar sekali. Itu billahi robba wa bil islami dina. Ini yang Wa bil sering kali Muhammadin dilupakan ya? nabiyya wa rasulah. Nah, pada saat itu saya kalau memang nanti saya memimpin IPNU Kabupaten Mojokerto ya. Dan teman-teman seluruh Kabupaten Mojokerto ini posisinya ada satu saja yang memang tidak rela kepemimpinan saya ini posisinya dianggap masih kurang cocok dengan Kurang mereka. maksimal. Di akhirat nanti saya akan ditagih pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Insya sebenarnya Allah. yang saya takutkan. Makanya memimpin itu menderita. Lijden is lijden kalau kata Kiai Haji Agus Salim. Makanya saya benar-benar menderita pada tahun 1 tahun itu. Untung saya ini dibantu oleh teman-teman yang sangat luar biasa istimewa. Ada jenengan, Wih. ada Gus Misbah, Ada ada Pak Jaidul Gus dan Mahbub. Gus Mahbub. Teman-teman Rekanoli. semua, Rekanoli Bendara, semuanya ya. Mungkin yang saya tidak bisa menyebutkan Satu persatu. Teman-teman, Nanti kalau disebutkan iya. satu persatu pelantikan lagi kita. Iya, pembacaan SP. Pembacaan SK. Jadi itu unik Masya pada Allah. waktu perjalanan memang sangat luar biasa. 18 kecamatan berdiri, tahun berikutnya ranting-ranting. Terdata pada waktu itu jenengan yang data juga hampir sampai 160 170 ranting berdiri dari Alhamdulillah. 315 desa di Kabupaten Mojokerto, hampir separuh dan setengahnya. Nggih. Dan terus akhirnya berkembang di zaman kepengurusan setelah saya. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Ini sudah 2 periode kan kita demisioner ya. Iya. Sudah 2 periode berlalu. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang mungkin saya peroleh dari Mas Sofi, dari rekan-rekan IPNU yang lainnya. Betul. Nah, kesulitan terberat Mas Sofi. Iya.
ketika menjadi seorang pimpinan cabang IPNU Kabupaten Mojokerto? Kesulitan yang paling sangat berat itu sebetulnya satu, Mas. Kesulitan pendanaan. Pendanaan itu ya. Mungkin ya saya memang tidak boleh ya membandingkan. Cuman ini bisalah jadi kalau kita petik hikmah. Benar, jadi hikmah, jadi pembelajaran. Hikmah. Kenapa? Mungkin kalau cacak-cacak kakang-kakang di Ansor banyak yang sudah bekerja ya, mandiri benar. secara finansial, apalagi para kiai, para ulama, bapak-bapak kita di NU, ibu-ibu muslimat malah jadi bendaharanya keluarga kan begitu. Uangnya banyak atau mungkin secara finansial mandiri. Tapi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, saya pada waktu jadi ketua, saya ini belum bekerja. Ya akhirnya karena memang kita punya dasar prinsip memiliki organisasi, ya kita rawat bersama-sama dan membuat acara bagaimana sesederhana mungkin agar tidak menghabiskan banyak biaya, agar tidak menghabiskan banyak tenaga. Jadi kita bukan kerja keras, kita kerja cerdas. Ini saya agak sedikit terharu ya sebenarnya, karena ketika Mas Sofi berbicara hal terberat ketika kita menghidupkan kembali IPNU di Kabupaten Mojokerto, hal terberat adalah masalah pendanaan. Betul. Saya adalah satu apa ya Allah. Saya satu saksi bahwasanya kita dulu benar-benar kita rela kayak ini menyisihkan uang kita. Bahkan kita juga ya mohon maaf ya, ini juga tidak patut dicontoh sebenarnya. Kita sampai ngutang gitu ya. Betul. Kita merelakan kendaraan kita untuk benar-benar kita ini kan kita masukkan ke pendanaan organisasi. Pendanaan organisasi. Itu bagian dari memang Allah memberikan kita latihan kan. Ya, benar sekali. Nah, setelah kita lulus latihan itu kita akan menjemput kesuksesan. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau yang di luar sana ya, rekan-rekan IPNU dimanapun berada, jangan pernah merasa bahwa merawat IPNU itu susah. Kenapa? Kiai Haji Ridwan Abdullah sampun dawuh, siapa yang mau merawat Nahdlatul Ulama, jangan khawatir. Jangan khawatir, nggak akan makan. Terus soalnya kayak berkat betul itu barokah, berkatnya itu yang dicari. Terus lagi ya, ketika memang terbukti benar nggak makan, datang ke makam saya kalau saya sudah Ini juga motivasi dari alumni ya. Kita dulu sering dibilangnya alumni seperti itu. Dan alhamdulillah kita nggak sampai kok seperti itu ya Mas Sofi ya. Alhamdulillah nggak sampai seperti tercukupi, semuanya baik, semuanya berjalan dengan lancar dan kegiatan-kegiatan tercover, tidak pernah ada yang utang, bahkan malah menyisahkan sisa kas untuk ditabung di kas. Benar, bahkan kita juga dapat sumbangan armada dan sebagainya. Meskipun dengan usaha yang tidak mudah juga nih Mas Sofi. Mungkin gini Mas Sofi, tips lah atau trik untuk teman-teman yang saat ini berjuang di IPNU. Mungkin ya, kenapa sih kita kok bisa bertahan sekian tahun? Padahal Mas Sofi kalau dilihat dari pengalaman seseorang, tidak hanya usia nih. Istilahnya usia pelajar ketika kita masih SMA dulu, ketika bergabung di IPNU, ini kita kan disibukkan. Lagi asik-asiknya seorang anak muda ini berkumpul, bermain dengan teman-temannya, lebih memilih hal-hal yang enjoy. Apalagi nih, kalau kita dulu gawai belum sebegitu canggih seperti saat ini ya. Apalagi sekarang gempuran media sosial yang semakin sangat luar biasa. Mungkin Mas Sofi bisa memberikan tips. Kenapa kok kita bisa bertahan sampai di titik akhir? Sebenarnya bukan titik akhir sih. Meskipun sudah purna dari IPNU harus tetap ada di dalam hati kita kan. Apa nih tipsnya Mas Sofi? Pertama, sebelum saya kasih tips ya, sebetulnya kader IPNU itu bukan terlihat perkembangannya pada waktu dia masih menjabat sebagai IPNU. Oke, benar. Tapi ketika waktu dia sudah jadi alumni. Jadi apa dia setelah IPNU? Karena apa? Itu yang memang menjadi proses. IPNU ini adalah sebuah bangku kuliah, bangku sekolah kalau saya mengibaratkan. Dia belajar apa saja itu di IPNU. Maka implementasi apa yang sudah ia pelajari setelah dari ia berproses di IPNU. Walau ini bukan saya anggap batu loncatan, namun bagian dari bangku kita sekolah. Ya, benar. Nah, nantinya akan jadi IPNU ini menyiapkan bahan baku terbaik. Nah, jadi kalau ibaratkan perusahaan atau pabrik ya, NU ini pabrik atau perusahaan, IPNU ini bahan baku. Bahan baku terbaik yang nanti akan diproses dalam perjalanan perusahaan tersebut atau pabrik tersebut untuk menghasilkan produk-produk yang dimana di situ adalah kader-kader, leader-leader NU di masa yang akan datang. Benar. Berarti kalau jenengan bilang seperti itu, kita pernah ya mengalami kesulitan, misalkan di desa ada penolakan ketika ingin mendirikan IPNU dan lain sebagainya. Sering itu. Nah,
Ini mungkin dilihat dari warga Nahdien dimanapun berada ya. Ini juga menjadi satu pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika Anda tidak memperlancar, tidak menyetujui pendirian IPENU di desa-desa, di kecamatan, berarti sama halnya panjenengan menyia-nyiakan bahan baku yang luar biasa ini. Memutus mata rantai pengkaderan di Nahdlatul Ulama. Karena kita belum terbawah. Betul. Sebetulnya bukan menolak Mas Hanif, tapi mungkin karena waktu dulu itu kurangnya edukasi yang IPENU ini belum terlihat apa kegiatannya. Hasil nanti ketika anak itu ikut IPENU orang tua, gitu ya. akan dapat pengalaman apa dia. Sehingga belum banyak akhirnya orang yang menaruh trust atau percaya kepada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, setelah alumninya kelihatan wow luar biasa, terus hasilnya anak-anak juga semakin banyak yang menambah keimanan. Insya Allah ini malah jadi rebutan. Lah, IPENU ini adalah sebuah pangeran yang ingin diperistri oleh banyak permaisuri. Permaisuri yang mana ini ya? Jadi menantu idaman itu anak IPENU trennya sekarang. Iya, benar sekali. Apalagi yang sudah di tingkatan tinggi ya. Iya, betul. Iya, benar sekali Mas Sofi. Ya jadi IPENU ini ya ibarat pangeran yang ingin diperistri oleh banyak permaisuri lah. Mudah-mudahan diperistri dengan yang memang tetap lurus gitu aja ya. Masya Allah. Kalau ngobrol soal IPENU pasti ini tidak cukup waktu saya podcast dengan sampean ini Mas Sofi ya. Banyak cerita yang belum terulas gitu ya. Jadi memang alhamdulillah saya juga masih ingat sekali dulu kita pernah berbincang bahwasanya IPENU ini adalah sebuah kapal dengan berbagai macam anak muda, dengan berbagai macam karakternya. Dan insya Allah mereka yang tulus, benar-benar tulus berjuang di IPENU, mereka akan menemukan jalan yang sesuai dengan apa yang menjadi soft skill mereka, menjadi passion mereka. Asalkan berjuangnya memang benar-benar tulus untuk belajar, seperti semboyannya 3B1M gitu ya. Belajar berjuang, bertakwa, mengabdi gitu. Oke Mas Sofi. Mengulik mungkin ini bahasan terakhir karena kita terbatas oleh waktu Mas Sofi. Mas Sofi sekarang sudah ada di pimpinan pusat. Nah, cerita sedikit nih Mas Sofi. Saya kembali ke tips juga nanti Kira-kira tips untuk IPENU era saat ini. Ini kan tentunya berbeda Mas Sofi. IPENU era kita dulu dengan IPENU era sekarang pasti berbeda. Mulai dari tantangan teknologinya, mulai dari tantangan pengkaderannya, pergerakan yang sangat luar biasa gitu nggih. Ini mungkin ada nggak pendapatnya Mas Sofi atau tips Mas Sofi terkait dengan IPENU saat ini? Nah, tips ini saya gunakan bahkan menjadikan saya pimpinan pusat. Oke, ini salah satu yang mengawal Mas Sofi sampai pimpinan pusat. Jadi tips saya ketika saya berorganisasi IPENU hanya satu, istiqomah. Istiqomah. Kita itu kalau mau berproses, ya kan, jangan langsung instan pengen hasil akhirnya. Kenal ini kenal itu biar langsung ke pusat gitu. Jangan seperti itu. Tapi jalani proses itu dengan bertahap. Oh, bertahap. Benar. Jadi kita aja dari ranting ya. Iya. Jadi saya istiqomah mengikuti IPENU, saya nggak peduli saya itu siapa. Saya ketua cabang, itu hanya 10 menit. Sisanya saya IPENU sama dengan teman-teman. Usung-usung gitar. Ya, usung-usung sound system, usung-usung karpet, ya cari konsumsi, cari dana. Iya, itu saya yang lakukan dengan teman-teman semuanya. Jadi IPENU itu 10 menit. 10 menit yang saya maksud tipsnya adalah, ya saya hanya menjadi ketua IPENU itu ketika sambutan tok. Oke. Selebihnya dari itu saya dengan teman-teman itu sama. Gak ada ketua, gak ada siapa. Kita sama-sama IPENU. Ayo kita bantu sama-sama. Ayo kita kerjakan semua tugas dan yang memang menjadi rencana kita bersama-sama. Karena saya menganggap bahwa teman-teman itu bukan teman. Saya menganggap mereka semua adalah keluarga. Keluarga, saudara. Gitu ya. Makanya tadi di awal podcast tadi jenengan bilang saya mendapatkan keluarga. Itu bukan berarti kita harus mencari menikahi IPENU. Kalau bisa ya. Iya. Tapi kalau seperti itu nggak apa-apa, itu bagian dari kaderisasi biologis. Kaderisasi biologis. Benar. Kalau kata Yai Marzuki itu gini. Yai Tolha Mansur sama Bu Umroh Mahfudho itu suami istri. Benar sekali, seorang pendiri profesor. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dengan pendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sama-sama menjadi ketua umum. Beliau berdua itu suami istri. Iya, benar sekali. Kenapa tidak? Nah, teman-teman IPENU IPP mendapatkan sama-sama suami istri dari IPENU dan IPPNU. Malah itu kalau kata Dawu Kiai Marzuki Mustamar, harus dapat IPENU, harus dapat IPPNU. Iya, jangan sampai IPENU-nya belum dapat sudah diambil sama Kang Angsor.
Makanya kita ya harus mengamankan kader kita sendiri. Tapi ini bukan berarti itu loh ya. Bukan berarti penuh buat ajang pacaran Iya, nih ya. bukan, iya. Kalau berjodoh ya alhamdulillah kan gitu ya. Jangan pacaran, berproses di IPNU fokus kegiatan. Iya. Nah, setelah sudah jadi alumni, persiapan pernikahan. Nah, benar. Begitu. Benar, ini yang biar tidak jadi konflik gitu ya. Betul. Saya menikah itu ya tahun 2019. Itu saya menunggu demisioner Ketua PCI penuh Kabupaten Mojokerto, Mas. Nunggu purna dulu ya. Nunggu purna dulu. Berarti tipsnya adalah istiqomah gitu ya. Betul, Kalau saya dulu pernah diskusi sama Mas Sofi, sebenarnya kalau ditanya kenapa sih Mas kok sampai bisa bertahan sampai sekarang di IPNU, sebenarnya itu kita mengibaratkan atau menganalogikan itu cilok gitu ya. Betul. Cinta, istiqomah, loyalitas, optimis, dan komitmen. Itu saya kembangkan dari kata-katanya Mas Sofi, istiqomah itu. Tapi istiqomah itu tidak bisa lo langsung datang secara tiba-tiba saya istiqomah itu ya. Istiqomah itu lahirnya dari sebuah cinta Mas Sofi kalau menurut saya. Istiqomah itu dilatih. Nggih, dilatih. Nah, dilatih untuk mencintai dulu. Betul. Setelah punya cinta, apapun yang terjadi, berangkat. IPNU itu harus dibiasakan. Benar, pembiasaan Dibudayakan. dulu. Namanya juga belajar. Betul. Dari dirinya sendiri ini harus dibudayakan berorganisasi, dibudayakan berkegiatan-kegiatan begitu. Cinta akan membawa kita menjadi istiqomah. Inilah yang akhirnya saya menjadikan saya di pimpinan pusat IPNU. Bukan kok saya ini bangga tuh bagaimana begitu ya. Jadi pimpinan pusat itu tugas yang sangat berat, Mas. Sangat berat sekali. Apalagi jaraknya gitu ya. Mas, antar desa saja sudah bingung, apalagi antar kabupaten atau antar Provinsi. wilayah, provinsi. Sangat bingung. Sehingga jadi pimpinan pusat itu karena memang ini amanah. Harus saya lakukan. Harus tuntas saya lah. tunaikan. Sebab apa? NU yang memberikan amanah. Oke. Saya nggak bisa, kalau sudah NU yang meminta, nggak bisa saya, Mas. Pasti langsung saya lakukan. Diminta mati oleh NU saya siap. Banyak pengorbanan yang sudah dilakukan ya. Betul. Sampai kalau disiset ini darah saya, ini hijau, Mas. Hijau. saya batuk penuh. Begitu, Mas. Iya, saya batuk saya sudah penuh. Masya Allah, nggih. Tapi sampai sekarang masih eksis nggih? Masih sering diminta tolong untuk ngisi materi di IPNU dan lain teman-teman sebagainya, di pimpinan PAC, di cabang atau di ranting masih sering silaturahim. Alhamdulillah. Kadang ngopi-ngopi, juga ketemu di momen-momen yang lain. Sering juga diminta ngisi materi di daerah-daerah. Makanya kalau sama IPNU saya nggak bisa. Pasti iya. Kalau yang larang istri? Istri bisa dikondisikan. Oh, dikondisikan. Iya, karena pasti ada kesepakatan di balik kesepakatan. Oh gitu. Ini teori manajemen. Masya Allah gitu. Iya. Ini kan banyak yang tanya nih biasanya, Mas bagaimana sih cara mengatur waktu kan gitu ya? Iya, betul. Mengatur waktu di organisasi, apalagi ketika kita sudah berkeluarga. Ya pasang saja skala prioritas. Mana yang lebih penting kita dahulukan. Jangan semuanya dicampur aduk, akhirnya tumpang tindih. Jadi kalau waktunya organisasi ya organisasi, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya belajar ya belajar. Jadi waktunya organisasi sekolah, waktunya belajar, waktunya main organisasi, wah ini tumpang tindih ini yang nggak akan membuat kita beres nantinya. Karena kalau kita sukses jadi pelajar itu, kita juga menjalankan tugas organisasi semaksimal mungkin, kita juga sukses dalam pendidikan kita. Betul. Ya. Karena ketika kamu sudah memakai alma mater IPNU dan di situ juga melekat tanggung jawab kamu untuk menjaga nama baiknya. Kan tantangan untuk IPNU saat ini, Mas Sofi. Ya, ini paling penting adalah tantangan media. Oke. Paling penting. Sebab apa? Orang yang menguasai media akan menguasai segalanya. Kalau anak-anak muda sekarang kita ini medianya itu digunakan dengan cara yang salah, maka media bukan malah menjadi manfaat tapi jadi mudarat. Oke. Begitu ya. Sehingga IPNU ini harus tanggap dengan media, tanggap dengan teknologi. Sekarang sudah ada metaverse. Sekarang sudah ada yang namanya IoT, Internet of Things. NU harus membahas itu. NU maupun IPNU sendiri harus menjadi seorang partisipan, bukan hanya menjadi seorang penonton. Dengan adanya perkembangan globalisasi, modernisasi teknologi yang seperti itu. NU harus menjadi entah itu sebagai seorang strikernya, atau menjadi seorang backnya, atau menjadi seorang gelandangnya, memainkan perannya di dalam perkembangan teknologi itu, termasuk IPNU. Sebab apa? Hari ini medsos pengaruhnya sangat luar biasa. Benar. Mas. Ada hoax, Yai-yai kita sering diserang, hoax, dan lain hate sebagainya. speech, terus juga ada ujaran-ujaran kebencian, ada informasi-informasi yang salah kaprah, Video yang dipotong dan sebagainya. semuanya itu ada di media. IPNU harus mampu menjadi filter.
IPNU juga harus mampu memainkan peran dalam menyebarkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dakwah-dakwah yang menyejukkan. Oke, benar sekali. Nah, apalagi anak muda, kelihatan face-nya, kelihatan bodinya ganteng. Lah, sangat meyakinkan ketika menjadi salah satu strategi dakwah. Nah, sudah ganteng, pinter, cerdas, wah, terus religius, ya siapa yang nggak mau? Makanya trennya adalah menantu idaman itu IPNU. Benar sekali. Jadi tantangan terberat adalah di era digital seperti saat ini ya. Betul. Jangan biarkan para ulama kita, para kiai kita ini diserang oleh orang-orang selain NU ya. Akan percuma saya rasa. Kamu setinggi apapun kuliahmu, setinggi apapun pendidikan kamu, ketika kamu tidak bersumbangsi untuk NU, ini sangat sangat disayangkan gitu ya. Apalagi kita rela menggadaikan gelar kita, menggadaikan akademis kita hanya untuk mendapatkan uang, dan uang itu selain di luar MU gitu ya. Ini sangat disayangkan. Betul. Maka saya juga berterima kasih Mas Sofi pada kesempatan sore hari ini sudah meluangkan waktu, sudah berbagi cerita. Andaikan ini kita tidak terbatas waktu, ini saya pengen banyak sekali cerita ini ya. Banyak sekali cerita karena ingin saya kulas itu banyak dari Mas Sofi. Tapi insya Allah nanti di segmen-segmen selanjutnya warga Naldin dimanapun berada, kita akan terus menebar informasi ya, termasuk nanti di segmen-segmen yang berhubungan dengan NU, terkhusus juga dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, terima kasih Mas Sofi sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan untuk Mas Sofi bisa closing, bisa memberikan tips, saran untuk teman-teman yang ada di luar sana sebagai penerusnya Mas Sofi di Kabupaten Mojokerto ini, agar tetap harmonis, agar tetap memiliki niat yang tulus, ikhlas berjuang di IPNU ini, agar nanti membawa dampak yang positif di NU di Kabupaten Mojokerto, terkhusus di kecamatan mereka, di orang-orang sekitar mereka, dan paling khusus adalah di diri mereka masing-masing. Ngonten nggih Mas Sofi nggih. Silakan Mas Sofi bisa closing untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Monggo. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat hari lahir untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ke-68 tahun. Dan next tanggal 2 Maret nanti adalah selamat juga untuk hari lahir Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ke-67 tahun. Mudah-mudahan harmoni seperti sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, untuk pesan saya mungkin ini sudah sering kali banyak rekan-rekan di seluruh daerah mendengar. Pesan saya adalah jadilah pejuang organisasi, bukan penikmat organisasi. Kalau menjadi pejuang, kita ini siap subhanul yaum rijalul ghad, siap menjadi pemimpin leader di masa yang akan datang. Apalagi NU akan menghadapi 1 abad. Benar sekali. Kita harus meraih bonus demografi itu sebagai seorang leader, megatrend kepemimpinan baru di Nahdlatul Ulama. Kalau kita hanya sekedar jadi penikmat, kita akan mengikuti IPNU kemanapun IPNU pergi. Kita hanya akan sekedar menikmati kegiatan-kegiatan, menikmati pestanya. Mendompleng nama. Nggak mau riwah dengan dapurnya. Itulah kenapa IPNU ini adalah tahapan proses. Ayo kita berjuang. Kenapa? Karena kita ikut menjadi yang berpartisipasi, mencari, berpartisipasi, mengkader, berpartisipasi, menata sebuah kegiatan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya hadir pada waktu pas kegiatan dan dengan bangga memakai jas IPNU, memakai batik IPNU, mejeng sana, mejeng sini. Mohon maaf, di IPNU bukan tempat mejeng, di IPNU tempatnya kita mengabdi. Begitulah pesan saya untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan di momen harlah ini, teman-teman semuanya bisa saling berintrospeksi. Kita adalah bagian dari yang akan menentukan nasib masa depan Nahdlatul Ulama ke depan. Maka rekan-rekan semua dimanapun berada harus siap menyambut, harus siap dengan melatih secara istiqomah di organisasi yang kita cintai. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Sofi. Saya juga cukup terenyuh ya melihat perkembangan IPNU di Kabupaten Mojokerto yang sangat luar biasa. Insya Allah NU akan tetap berjaya selama IPNU selalu ada. Amin. IPNU tidak kemana-mana, tapi IPNU ada di mana-mana. Selamat Hari Raya IPNU ke-68. Kami akhiri podcast pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Mas Sofi yang telah hadir mampir di LTN. Insya Allah nanti akan saya undang kembali untuk cerita-cerita yang berbeda ya, agar menginspirasi seluruh pelajar-pelajar NU di Kabupaten Mojokerto dan terkhusus seluruh
pelajar di Indonesia ya. Amin. Baik, Mudah-mudahan. terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Harla Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ke-68. Salam 3B 1M. Selamat belajar, berjuang, bertakwa, mengabdi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi